Anda akan menyaksikan Damai Indonesia dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu asyayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbahagia sekali kita dipertemukan kembali dalam Damai Indonesiaku yang hari ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Fatah, Villa Nusa Indah 3, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Khalil Nafis, kemudian satu lagi juga Kiai Haji Said Kutub yang akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, yang gampang diucapkan tetapi ternyata susah untuk dilakukan. Apa yang disebut dengan ikhlas, membangun keikhlasan dalam beramal. Itulah tema kita yang kita angkat dalam Damai Indonesiaku kali ini yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Kiai Haji Khalil Nafis, mata'anallah fi tuli hayati, dan juga para hadirin jamaah yang hadir di Masjid Al-Fat, dan juga para pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal dengan ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan amalan soleh hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Sebagaimana di dalam surat Al-Lail ayat 20-21, illa btigha wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waktu lalu kita melakukan ibadah puasa perintah Allah Subhanahu wa taala, kita taat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diungkapkan, orang yang diterima puasanya adalah mereka yang mengharap pahala ridho Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kalau puasanya benar sesuai dengan tuntunan Nabi, mengharap ridha Allah, pahala dari Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah puasa kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan pula bahwasanya dahulu pernah ada orang yang sangat dahsyat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Seorang ahlul Quran, seorang qari yang sering membaca Quran, menghafal Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, dan dia yakin bahwasanya dia masuk surga karena amalan Qurannya. Seorang qari, ahlul Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta. Engkau berdusta, engkau melakukan amalan itu bukan karenaku, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Ini hati-hati. Menjaga keikhlasan kita sampai kita wafat. Harus dijaga amal soleh kita. Bagaimana para salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu menjaga amal ibadahnya, menyembunyikan amal solehnya. Bapak ibu sering nggak menyembunyikan amal soleh? Nggak ada yang jawab nih bapak-bapak. Ada nggak amal ibadah yang kita sembunyikan? Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Fat, ada nggak? Semangat semua ini, luar biasa. Apa itu? Nikah lagi, ya. Ibadahnya luar biasa, nggak dikasih tahu istrinya, ya. Nah, jadi amal ibadah kita yang lain, ya, kita membiasakan harus disembunyikan. Dalam rangka apa? Menjaga keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ada salafus saleh, kalaupun sholat malam, ada orang yang menghampirinya, dia pura-pura tidur, seakan-akan tidak pernah terjadi sholat malam. Kemudian kalau keluar dari rumahnya membawa perbekalan,
Orang rumah menyangka perbekalan ini akan dimakan nanti saat dia sampai tujuan. Padahal makanan itu dibawa tidak dimakan, diberikan kepada orang yang dituju. Orang yang dituju menyangka beliau ini sudah makan. Ternyata dia puasa. Berapa lama dia menjaga amalan solehnya? Orang tidak ada yang tahu dia melakukan amal soleh ini selama 40 tahun. Menjaga amal solehnya. Agar tidak riya, tidak sum'ah, ujub, bangga diri dengan amal soleh. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita melakukan amal soleh karena manusia, dan itu kita mendapatkan pujian itu. Sebagaimana muhajir Ummu Qais, ya, seorang muhajir yang hijrah dari Mekah ke Madinah, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkannya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Karena niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapatkan. Karena niatnya mengharap manusia, sesuatu yang ingin dicapai dunia, dia mendapatkan apa yang diinginkan. Sia-sia kalau dia bukan hanya niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya mau menyampaikan lagi yang kedua. Pertama adalah seorang yang qori, imannya di atas rata-rata, amal solehnya luar biasa. Yang kedua adalah seorang yang dermawan, jawad. Siapa yang gak kenal dia? Ternyata dia melakukan amal solehnya bukan karena Allah, ingin mendapatkan pujian. Si fulan orangnya luar biasa, baiknya, kemudahan memberikan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan. Kadzabta, kata Allah, engkau melakukannya bukan karenaku, tapi karena manusia. Nauzubillah min dzalik. Kemudian juga ada orang yang sungguh luar biasa, melakukan amal solehnya yang lainnya bukan karena Allah, yaitu mujahid fi sabilillah. Jariun, orang memberikan gelar kepada dia seorang mujahid. Seorang apa? Pemberani membela agama Allah Subhanahu wa taala sampai dia syahid. Ternyata dia melakukan itu semua bukan karena Allah, tapi karena manusia. Merugi dia, merugi. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kata Al-Imam Al-Ghazali adalah apa? Manusia itu merugi kecuali dia melakukan amal solehnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, sebuah pemaparan yang memberikan gambaran kepada kita betapa ulama-ulama terdahulu ternyata sampai pada level menyembunyikan amal soleh. Sedangkan kita saat ini dihadapkan pada pilihan yang sangat berat. Apalagi dengan kehadiran teknologi media sosial di mana perbuatan-perbuatan baik sering kita share dengan sebuah mantra. Hai guys, saya lagi di Mekah nih. Masya Allah. Nah, itulah yang harus kita koreksi. Sesungguhnya bagaimanakah kita mampu menumbuhkan amal soleh di dalam diri kita? Kiai Haji Khalil Nafis akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, kembali bersama Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang keikhlasan. Dalam segmentasi berikut ini, Kiai Khalil akan menjelaskan kita tentang bagaimanakah keikhlasan seperti apa yang dimaksudkan dan bagaimanakah kita mampu menumbuhkannya dari dalam diri kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fatih
Ini banyak yang sudah dewasa, saya pikir banyak pengalaman-pengalaman hidup. Kalau ibu bapak punya anak, antara sentuhan kasih sayang dan pada saat kemarahan ada efeknya enggak? Ada. Kepada saudara, antara kita ini ngomel karena cinta dan ngomel memang karena marah. Beda enggak? Beda. Kita pun sebagai murid, kalau sebagai murid ya ibu bapak sekalian, sampai sekarang masih ingat dulu guru yang ikhlas banget. Masih ingat enggak? Meskipun dia enggak terlalu pinter, sampai sekarang itu kalau saya pulang kampung ingat guru ngaji saya yang Masya Allah yang membina kita datang. Padahal dulu enggak pinter-pinter amat. Tapi ada guru yang pinter sekali, tapi ke kita enggak melemparkan kasih sayangnya. Apa bisa kita ingat? Itulah keikhlasan. Kalau ibu bapak sekalian, ketika bergaul dengan orang lain, kok orang lain di mana-mana menerima kita karena kita bergaulnya itu ikhlas. Ibu bapak coba ngutangin duit. Ketika ngutangin duit bapak ibu sekalian, niatnya saya ngutangin biar nanti dia ngutangin saya. Banyak kecewa enggak? Kecewa. Udah enggak bayar, enggak pernah terima kasih. Sering kan? Coba ibu bapak sekalian ikhlasin. Udah saya bantu dia. Ya, tapi harus yang penting bayar. Soal bagaimana dia nanti mau minjemin mas saya, mau sayang mas saya terserah dia. Ibu bapak itu enak plong. Itulah kadarnya dari keikhlasan. Ada suatu teman. Ini sekarang kan lagi pegang gadget kan. Ibu bapak yang punya anak SD kelas 3 udah pegang gadget. Ada teman saya punya iPad. Nah iPad ini sering dibawa bapaknya. Kalau lagi di rumah iPadnya dipegang anaknya yang kelas 3 SD. Malam-malam anaknya bertanya, "Bu apa? Kok bapak nggak pulang-pulang?" "Oh ntar lagi," kata ibunya. Anaknya kangen sama bapaknya. Nanya lagi, "Bu kok bapak belum pulang udah jam setengah 10?" "Iya mungkin lagi ada urusan di luar kena macet belum pulang." 3 kali nanya, "Bu kok belum pulang juga sampai jam 10? Kenapa belum pulang ini Bu?" "Iya mungkin ada macet atau apa sih." "Kenapa?" "Saya mau pegang iPad-nya." Jadi gak kangen sama bapaknya, kangen sama iPad-nya. Bapak-bapak jangan bohong, yang jujur aja. Kalau bapak-bapak tiba-tiba dalam perjalanan bareng sama perempuan, deket dengan perempuan. Tiba-tiba lagi ngomong asik dengan perempuan, ada istrinya nelpon, sering gak? Itu jadi langsung nyambung dari hati ke hati. Kok perasaan gak enak gitu ya. Ada begitu juga bapak-bapak kok gak enak ya. Kok duit ini kayaknya jujur tapi kok cepet habis sama istri saya. Ini kayaknya meskipun bagaimana polanya itu nyetrum sama suami. Kenapa? Karena hatinya. Ini saya ingin bicara soal ilustrasi ikhlas. Ibu bapak sering sholat duha? Minta apa saat sholat duha? Minta rezeki. Luruskan nih. Ibu bapak kalau sholat duha minta apa? Minta apa? Minta uang katanya. Ada yang minta suami enggak? Ada yang minta istri enggak? Allahumma in kana zaujati fis sama'i fa anzilha katanya. Kalau istriku ada di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijha katanya. Ibu bapak ketika sholat duha minta rezeki. Kalau sholat malam minta apa? Minta ampun. Minta apa lagi kalau sholat malam? Husnul khotimah. Minta apa lagi? Gak ada yang minta surga ya? Ada yang minta surga? Ada yang minta jauh dari neraka? Enggak minta itu. Loh, mintanya apa ibu bapak sekalian? Minta surga, firdaus, surga namanya juga. Pak polisi ini. Ya firdaus itu surga gitu. Ibu bapak banyak yang salah. Kita ini minta kayak tadi anak kecil, nunggu bapaknya, nunggu iPad-nya, bukan nunggu kasih sayang bapaknya. Ibu bapak seringkali minta kepada Allah, minta rezeki, minta surga, jauh dari neraka. Lupa minta ridho Allah. Ini yang banyak salah. Apa? Ibu bapak hanya berpikir kepentingannya, tapi tidak berpikir bagaimana kasih sayangnya.
Coba kalau ibu bapak sekalian, mana sih suami kok nggak datang-datang? Kenapa? Sudah 3 hari nggak ngasih uang belanja. Paling datang suami yang ngasih pergi lagi. Nggak ada kasih sayang. Coba ketika suami istri memang dari hatinya. Pokoknya suami saya ada di sini. Kerja nggak kerja saya ikhlas. Ada yang gitu nggak Bu? Itu gugat bapak-bapaknya gugat. Ini saya ingin melatih keikhlasan bapak ibu sekalian. Jadi bapak ibu sekalian ini banyak yang salah. Sama dengan masih muda begini nih. Kalau ketemu sama istrinya. Kangen sama istrinya. Ngapain sama istrinya? Nyari kamar kosong. Betul kan? Tapi coba kalau yang udah tua-tua. Yang sudah 70. Mana neneknya? Ketemu gak diapa-apain. Ini ya, kok ketawanya kenceng ya sudah umur 60 tahun ini. Kadang-kadang ya sebulan juga gak diapain. Tapi kalau gak ada dicari. Kenapa? Karena kasih sayangnya, mau dia punya duit, mau sudah keriput, mau pesok, mau apa. Kalau nggak ada dicari, kenapa? Kasih sayang. Berbeda dengan yang masih pamrih. Yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, tingkatan ikhlas yang paling tinggi manakala kita tidak pamrih apapun hanya kepada Allah. Ketika Allah lebih cinta kepada saya masuk neraka, maka saya terima masuk neraka daripada masuk surga tapi dibenci oleh Allah. Ada yang sampai gitu enggak? Jangan ya Allah gitu kan. Kan sama dengan kita yang jatuh cinta kan doanya maksa. In kana khairun, kalau itu baik kepada saya jadikan ya Allah. Kalau itu jelek baikin aja ya Allah, jadiin mas saya. Itu namanya mintanya maksa. Itu istikharahnya orang istikharah masa. Pada orang istikharah kalau memang baik jadi ya Allah. Kalau memang tidak baik enggak apa-apa. Allah mudah-mudahan menggantinya. Begitu doanya. Ini doa orang-orang sekarang maksa. Kalau memang baik segera jadikan ya Allah. Kalau memang enggak baik ya baikin ya Allah. Ini orang maksa itu. Untuk ngukur ikhlasnya Bapak Ibu sekalian. Jadi aplikasi ikhlas itu manakala kita tidak punya pamrih kecuali kepada Allah. Maka dalam Al-Quran ada surat apa? Al-Ikhlas. Apa isi Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Qul katakan Allahu ahad. Allah yang satu. Ibu bapak kalau nyembah pada Allah bukan karena ingin naik pangkat. Ibu bapak kalau nyembah kepada Allah bukan karena ingin mendapatkan harta. Ibu bapak kalau menyembah kepada Allah bukan pamrih apa-apa, hanya karena cinta kepada Allah. Itu baru ikhlas. Maka Allahus Somad, Allah yang dituju. Kalau kita ibu bapak sekalian, Pak kenapa sekarang gak kurban? Ntar lagi ada idul kurban. Kenapa? Takut ria. Kapan mau kurban? Setelah gak ria, sampai mati gak ria-ria. Gak berhenti-berhenti riaknya. Jadi khaufur riaun, pergi dari ria itu ria. Oleh karena itu apa? Kalau takut ria Pak, ya sudah kita laksanakan. Nanti latihan jadi sendiri. Maka qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi siapa Tuhannya? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Manakala Tuhannya enggak ada yang sama, Tuhan tidak ada awal, Tuhan tidak ada akhirnya, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, baru itu adalah ikhlas. Baik, terima kasih Kiai dan insya Allah pemirsa kita akan elaborasi tema yang sangat menarik ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Usahaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dan merahan menambah ujian kita, meniti perjalanan dunia hingga kadang fitrah pada manusia terluka. Dunia memperdaya kita, demikian fitrah manusia. Dan kita adalah khalifah, kelak akan ada perhitungan yang kuasa. Bukankah Allah telah turunkan ayat-ayat suci kitab Al-Quran? Firman dan hadis adalah tuntunan membawa kita ke jalan ridhonya.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema sangat menarik sekali berkaitan dengan ikhlas. Dan insya Allah jawaban-jawaban singkat dari guru kita pada segmen ini akan melengkapi pemahaman kita apa sesungguhnya yang disebut dengan ikhlas. Kita akan dengarkan pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Hamdan yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat, karena yang tadi sempat dibahas berkaitan dengan suami menambah istri lagi misalkan. Saya ingin bertanya, bagaimana tips secara detail, kalau bisa disebut secara berurutan, supaya istri bisa ikhlas menerima suaminya menambah istri lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan ini kita sensor aja dulu ya. Mohon maaf pemirsa, silakan Kiai. Ya, Bu, ini saya jawab apa enggak Bu nih? Ini kalau saya jawab, saya nggak bisa silaturahim lagi ke sini nih. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, ini memang bapak-bapak bercandanya begitu. Kalau masih diungkapkan, beliau tidak melakukan ya. Kalau yang depan mungkin yang kalem-kalem ya, mungkin aja mungkin ya. Yang jelas Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, saya bukan pelaku ya Bu ya. Saya masih setia yang lama ya, sementara. Nggak saya bercanda ibu-ibu, ini biar bapak-bapak nggak ngantuk aja nih ya. Baik, jadi ibu-ibu, kalau bapak-bapak mau nambah nggak bapak-bapak? Ikutin doanya nih. Robbi zidni ilmu yang ditambah. Istri aja nih. Ibu-ibu udah marah-marah itu. Ya. Jadi ilmu yang ditambah. Kalau ibu-ibu, Bu mau masuk surga nggak Bu? Syaratnya cuma satu, ikhlas. Ya. Syaratnya ibu-ibu itu kalau masuk surga, satu Bu, jaga sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah menjaga puasa di bulan Ramadan. 3, menjaga kehormatan. 4, taat kepada suami. Silahkan pilih di antara pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibunya senang nih. Nanti pembahasan khusus Kiai ya. Nah jadi bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ikhlas. Ya ini yang paham mungkin Kiai nanti, mungkin beliau lebih dari 1, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, tapi dia aman insya Allah. Nah, jadi memang kita ikhlas. Ini saya mendapatkan pengalaman yang sudah ada nih ya. Bu, saya bukan pelaku nih Bu ya. Jadi kita membedakan antara istri 1 dan 2. Ini bukan saya yang jawab Bu ya. Pengalaman yang sudah pernah terjadi katanya. Justru persaingan itu semakin taat kepada Allah, semakin dahsyat pelayanannya. Manakala istrinya itu ada yang pertama, ada yang kedua. Benar nggak? Ini bukan saya yang jawab Bu ya. Contoh aja nih biar bapak-bapaknya seneng nih ya. Nah kemudian saya jadi bingung jawabnya ini ya. Karena yang menyaksikan ini banyak banget ini nanti ya. Mungkin kita belum biasa. Walaupun kalau sahabat Nabi Muhammad SAW istrinya lebih dari 1 ada nggak? Nggak ada yang jawab nih ibu-ibu ya. Ya jadi begini, saya memberikan nasihat aja bahwa ibu ingin senang nggak suaminya setia kepada ibu? Jadilah seperti Khadijah. Jadilah seperti Khadijah. Ini suami insya Allah nggak akan ke lain hati. Ya, kalau kita nggak memberikan pelayanan terbaik, kasih sayangnya luar biasa, itu wajar. Misalnya kalau suami mencari lagi yang lain. Tapi itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh memarahkan syariat. Itu aturan Allah. Adil, mampu, silahkan. Ini gaji 500.000 nikah lagi, gimana coba? Ya, ini kita lahir batinnya nggak siap. Bahkan ada ulama menyampaikan juga, kalau semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan kita semakin terjaga, ya silahkan. Apalagi mampu. Kalau nggak adil jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Ini sensitif, ini pembahasan ini sensitif nih. Wallahu a'lam. Nanti ada acara khusus mungkin Ustadz dipanggil di masjid ini secara off air aja Pak ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Penanya berikutnya akan dijawab oleh Kiai Khalil Nafis. Ibu Rita. Jangan tentang poligami lagi ya Bu ya, cukup.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas itu memang tidak semudah yang kita katakan. Bahkan tidak dicatat oleh malaikat apabila kita tidak ikhlas. Pertanyaan saya Ustadz, Pak Yai, bagaimana kiat menjadikan ikhlas sebagai spirit dalam beramal? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya? Mohon dijelaskan sehingga saya bisa menilai di mana tingkat keikhlasan saya. Seperti itu Ustadz. Boleh satu lagi Ustadz? Sudah cukup? Oh cukup, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Yai. Makasih Ibu Dita. Kita ingin memaknai ikhlas itu al-qasdu lillahi. Ya, khalison lahu. Jadi ikhlas itu tujuannya hanya Allah dan tidak bercampur apapun. Kita tidak penting tentang tauqirin nas atau ta'zimin nas. Apakah akan disanjung atau direndahkan, itu enggak peduli sama kita. Kemudian kita ketika melakukan sesuatu bukan karena tujuan derajat di mata orang. Atau kita nanti mendapatkan hasil uang. Makanya tadi disampaikan oleh Ustaz Said Kutub, penghafal Quran pun bisa menjadi orang yang tidak ikhlas. Kenapa? Pamer sama orang. Oh dia sudah hafal 30 juz, hafal 20 juz, kemana-mana. Mungkin orang tua boleh bangga, tapi jangan sering-sering diceritakan. Takut anaknya ujub. Anak-anak belum kuat, akhirnya apa? Hilanglah. Dia penghafal Quran, tetapi tidak lebih daripada sekedar kaset yang tak ada makna apa-apa. Sama dengan kita ini, boleh kita penghafal Quran, senang kita punya penghafal Quran. Tapi tidak cukup hanya menghafal, tapi makna, penghayatan dan pengamalan. Itu ikhlas. Jadi kalau kita ini masih pengen ikhlas untuk lari biar gak ketahuan orang, saat itu juga dia udah ria. Jadi kalau kita sudah gak mikir kanan kiri dan itu hanya Allahus Samad, itu ikhlas. Kalau dulu Al-Ghazali menyebutkan ibu bapak paling gampangnya. Ibu bapak kalau sudah mengerjakan amal baik kayak orang buang air kecil atau air besar, itu udah ikhlas. Ada yang gak ngitung kemana larinya air kecil bapak ibu sekalian. Tadi kemarin, kalau kan gak pernah ngitung, pokoknya selesai melaksanakan, kira-kira amal kita seperti itu. Oleh karena itu ulama membagi 3 tingkatan. Yang pertama yang ditanyakan oleh ibu adalah ikhlasul hamal li kholasil amal. Jadi kita ini ketika bekerja sesuatu merasa tidak mengerjakan sesuatu. Yang kebaikan itu nggak pernah itu. Bapak dulu pernah ngasih saya lupa loh mana gitu. Jadi kalau kita kebaikan nggak pernah tahu diri tuh anak kita kasih baik gitu. Dulu ke Jakarta nginep rumah saya, sekarang nyapa kagak. Nggak ada itu ikhlasnya itu. Jadi orang berbuat amal yang paling tinggi itu kalau kebaikan kita udah nggak merasa dilakukan. Coba ibu bapak sekalian, kalau kebaikan sama suaminya nggak pernah dihitung. Yang dihitung, ya Allah saya ini sering berbuat jahat sama suami saya. Malam Jumat minta enggak gue kasih. Mungkin ya pura-pura tidur, pura-pura capek gitu kan. Yang dipikir bukan, wah saya kan pagi-pagi udah bikinin teh, udah bikinin sarapan, udah nyuciin. Mana lu ngapain, walah itu udah enggak ada. Jadi yang paling tinggi kalau kita berbuat amal, ikhlasul amal li kholasil amal. Jadi kita membiarkan amal itu seakan-akan nggak ada, nggak pernah kita kayak nggak pernah sholat, kayak kita nggak pernah sholat malam, hilang. Bukan pagi-pagi saya sholat malam udah 3 malam nggak berhenti nih. Nah, ngomong kemana-mana ya nggak ada gunanya, udah riak dia. Jadi yang paling tinggi adalah ikhlasul amal bi kholasil amal. Yang kedua al khajalu bil amali al majhudi bihi. Jadi dia itu merasa malu dengan amal yang dia lakukan. Kenapa? Enggak sempurna. Ya Allah saya ini kan dikasih mata oleh Allah. Berapa persen mata saya dipakai natap Al-Quran daripada natap media sosial? Coba ibu bapak sekalian. Berapa banyak saya baca yang tidak jelas daripada baca ayat Al-Quran? Mungkin ada yang dainya hitam itu bukan karena sujud. Kenapa? Sebelum dia ngantuk bener, belum tidur, pegang HP, ceduk. Ya ada yang gitu ya. Baru sampai begini-begini itu enggak tidur itu. Jadi terang terus depan wajahnya. Bukan karena ada nur tapi ada HP. Coba ibu bapak sekalian. Kalau dikasih oleh Allah kepandaian. Ya coba dilihat. Dirasapi. Direnungi. Ya Allah enggak ada apa-apanya. Lah, sementara kami ini belum sempurna dari nikmat yang Allah berikan pada saya. Kurang terus.
Masa saya kurang, tetangga beli ini, tetangga lah. Tetangga lihat, kita dapat rumah, bisa ngaji, punya suami, punya anak. Ada teman kemarin minta dicariin suami. Udah pernah nikah? Belum. Kapan? Besok mau pensiun loh. Sekarang minta cari suami, besok pensiun. Kelupaan katanya mau cari suami. Ibu bapak diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah tepat waktu, dikasih anak, dikasih rezeki. Malulah kepada al-khajalu, malu, itu tingkatan di bawahnya. Yang ketiga adalah ketika kita al-amalu wala ya'malu illa bil ilmi. Kalau kita berilmu, beramal, tidak beramal kecuali dengan ilmu. Ia masih hitung-hitungan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir dengan ilmu kita, kemudian kita melaksanakan, itu masih sifatnya kayak orang kerja sehari dibayar berapa. Enggak ada kelipatan. Kapan Pak ada kelipatan? Kalau di situ ada ikhlas. Bagaimana kita mendengar cerita orang hanya seorang perempuan memberikan minum anjing bisa masuk surga? Bagaimana dengan orang hanya menyingkirkan duri bisa masuk surga? Bagaimana dengan sebuah riwayat Imam Syafi'i yang mengatakan dalam mimpinya, ya Imam Syafi'i apa yang kau lakukan? Kami sudah nulis kitab yang banyak. Ya Imam Syafi'i apa yang kamu lakukan? Kami sudah sholat tahajud. Ya Imam Syafi'i apa yang melakukan? Lalu apa yang akan kamu bawa? Itu akan kebawa ke akhirat nanti. Katanya di dalam mimpinya. Itu semua tidak ada yang kau bisa bawa ke dalam akhirat nanti untuk menyelamatkanmu. Apa yang menyelamatkan aku? Karena ada laler itu nempel di depan tintanya itu. Dan minum dibiarkan oleh Imam Syafi'i. Laler itu minum dari tinta. Ibu bapak kita nggak tahu mana amal yang kita diterima oleh Allah. Maka jangan sombong. Sholat malam karena merasa pinter, terus merasa dia sudah soleh, hafal Quran kemana-mana. Kita seakan-akan di ahli ibadah kemudian meremehkan orang lain yang maksiat. Tidak boleh, saat itu juga amalnya itu bisa kehapus. Kenapa? Karena sombong. Sementara iblis laknatullah itu karena sombong. Jadi orang sombong dengan amal baiknya tidak lebih baik daripada orang maksiat yang menyesali dengan dosa-dosanya. Jadi kita ini kadang-kadang salah. Wah, keluarga saya kan keluarga terpandang. Keluarga saya lihat saja sekolahnya hebat-hebat. Masya Allah. Saat itu juga kita sudah merendahkan tentang otoritas Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada diam semua ini Pak merasa atau gimana ini? Nah Kiai, sedikit kita kembangkan. Ketika Kiai tadi mengatakan bahwa kita jangan terlalu hitung-hitungan amal dengan Allah. Tapi di lain sisi Allah memberikan semacam stimulus. Kalau kamu melakukan ini maka akan dilipatkan begini. Bahkan puncaknya adalah kita mendapatkan surga. Nah, dikhawatirkan orang menyembah bukan karena Allah tapi karena surganya. Kita kan ada tingkatan-tingkatan. Anak kecil itu ibu bapak sekalian, nak beliin garam ke warung. Ini buat uang garamnya, ini buat kamu jajannya. Karena dia nggak jalan kalau nggak dikasih uang jajan. Itu tingkatan orang yang baru beriman. Kamu sedekah ya, oke sedekah. Nanti oleh Allah akan dibalas 10 kali lipat. Kalau Anda puasa bi asyri amsalihha dengan 10 kali lipat. Ila sab'i matin sampai 700 kali lipat. Ila tak terbatas, ila ghairi haddin. Untuk apa? Karena kita masih bisa berbuat baik dan mau melakukan kebaikan kalau dikasih iming-iming. Coba ibu bapak sekalian terhadap anaknya. Ibu bapak, ibu-ibu khususnya, kalau bapak kadang-kadang lupa sama anaknya. Ya, bapak-bapak tuh hanya ingat sama ibunya terus. Kalau ibu-ibu kadang-kadang lupa sama bapaknya tapi anaknya yang diingat. Makanya kalau anaknya sakit, bapak-bapak itu santai. Kalau ibu-ibu panik. Nah, coba ibu-ibu sekalian, bekerja apapun tuh rela demi kebahagiaan anaknya. Karena apa? Itu sebenarnya keikhlasan yang sejati, cinta yang sejati di situ. Tanpa pamrih apa-apa, dia sudah karena cinta. Maka yang paling tinggi tingkatan iman adalah hubbullah. Wal hubbu fillah, wal hubbu lillah. Baik, terima kasih Kiai dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang ikhlas. Kita lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Rahayu yang akan disampaikan oleh Ustadz Said Kutub. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustadz, kalau kita berbuat baik dengan orang lain, tapi kita berharap Allah itu membalas kebaikan kita atau pahala kita, apakah itu termasuk ikhlas Ustadz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Said Kutub. Baik, jadi kita melakukan amal soleh itu boleh nggak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala? Itu boleh. Ganjaran kita mendapatkan surga boleh nggak? Boleh. Memang itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala nanti mendapatkan surga. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. 10 kali lipat. Allah lipat gandakan kalau kita berbuat baik di dunia balasannya. Kalau di akhirat minimal 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kemudian orang yang puasa pahalanya tak terhingga karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Saumuli wa ana ajzibi, tak terhingga. Orang beriman masuk surga plus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang puasa. Farhatan, 2 kebahagiaan saat dia berbuka, saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Boleh enggak kita berharap masuk surga, mendapatkan pahala? Boleh. Karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita pengen puasa supaya apa? Mendapat ridha Allah, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Yang enggak boleh adalah kita melakukannya karena manusia, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salatnya karena manusia, kata Imam Fudail bin Iyad. Kita melakukan amal soleh nggak jadi karena ada orang. Pernah nggak Bapak Ibu? Karena ada fulan saya nggak jadi sholat. Itu ria. Melakukan amal soleh karena manusia itu namanya syirik. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas, ada orang nggak ada orang tetap dia melakukan amal soleh. Sholat malam itu kerelaan hambanya kepada Allah. Kalau sholat wajib itu kewajiban. Minal khaliq ilal makhluk. Tapi kalau sholat malam, kata ulama itu mau tahu nggak kita ikhlas atau enggak, lihat hamba Allah ini sholat malam nggak? Kalau dia sholat malam tandanya dia diberikan kemudahan untuk menggapai keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau tahu nggak caranya supaya ikhlas? Latihan ikhlas bagaimana caranya? Berikan makanan binatang. Kucing ada nggak di rumah ibu? Bapak ada nggak rumah? Bapak ada nggak? Ada kucing itu kasih makan. Kemudian kucing ini mengucapkan terima kasih nggak? Terima kasih Pak. Pernah nggak? Pernah nggak? Kalau dimucapkan kita lari, benar nggak? Dia nggak ngucapin makasih juga enggak. Kita latihan ikhlas. Kemudian yang kedua latihan ikhlas kita adalah apa? Jadi ini mohon doanya ibu saya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala 5 Mei yang lalu. Mudah-mudahan husnul khatimah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara kita berbakti kepada orang tua saat hidup jelas, saat wafat justru itu yang teruji. Justru itu yang teruji. Kita nggak dapat itu ucapan terima kasih dari orang tua kita, mertua kita, disanjung kita, dibanggakan kita di hadapan orang lain dan sebagainya. Nggak ada, betul nggak Bapak Ibu? Justru kita ngirim Fatihah, doa, sedekah, haji, kurban atas nama dia langsung mendapatkannya di alam kubur. Enggak berikan kepada kita ucapan terima kasih. Tandanya kita sudah ikhlas. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah Ustadz, kalau kita kembangkan pertanyaan menarik tadi, artinya ketika kita takut untuk menyatakan perbuatan amal kita, tapi di lain sisi dalam akhir surah Wadduha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Allah memerintahkan ketika Allah memberikan rizki, coba kalian kabarkan. Ini apa? Bagaimana memanainya ini Ustaz? Baik, jadi begini, ada ulama yang mempunyai konsep kondisi saat ini. Kalau di media sosial kita banyakkan kebaikan atau keburukan Bapak Ibu? Wah, sering berarti ngelihat ya. Sengaja nggak sengaja kita melihat sesuatu status-status yang nggak penting, yang membuka aurat, yang makin kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata ulama, saatnya sekarang
Selain tadi kita latihan sembunyikan, mungkin nggak semuanya kita sembunyikan, apalagi yang wajib, boleh juga ditampilkan kalau riya kita sudah terjaga. Makanya dalam infak sedekah sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sembunyi karena khawatir riya, tapi kalau udah mampu melewati riya, terang-terangan dalam rangka fastabiqul khairat, supaya laman, status, media sosial kita terisi dengan kebaikan. Jangan kita maksiat dan dosa bangga diposting, giliran kebaikan diumpetin, benar gak? Tampilkan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kajian, pasang status. Bapak Ibu silahkan ya, di subscribe, like, ya, follow dan sebagainya. Silahkan Said Kutub official misalnya gitu ya. Silahkan, kenapa? Tampilkan kebaikan. Jangan maksiat dan dosa aja ditampilkan, kebaikan supaya terkubur itu maksiat dan dosa. Kenapa kita melakukannya? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dipuji nggak dipuji nggak ngaruh dia. Tapi nasihat dari guru kita Buya Yahya ini luar biasa. Waktu lalu udah lama di nasihat di Damai Indonesiaku. Kalau kita infak sedekah 10 juta, boleh nggak ditampilkan? Boleh, silakan. Tapi coba latihan sembunyikan 100 juta kita infak di Allah Subhanahu Wa Taala, bisa nggak? Kalau udah bisa, tandanya kita ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Abdullah yang akan dijawab oleh Kiai Khalil Nafis. Sudah menyala mic-nya Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat Kiai. Bagaimana membiasakan ikhlas dalam memaksimalkan ibadah? Apakah kalau misalnya ingin membiasakan sedekah yang agak banyak tapi dalam hati ada rasa berat, apakah itu merusak pahalanya? Kedua, kalau kita beramal dengan ikhlas tapi ingin kita jadikan contoh kepada saudara-saudara kita yang lain, bagaimana tipsnya agar tidak terjerumus ke dalam riya? Terima kasih. Pertanyaan serupa ini. Silakan Kiai. Ya. Jadi kita ada pilihan kapan kita menyatakan kebaikan kita, kapan kita ngumpetin merahasiakan kebaikan kita. Yang paling mudah adalah sedekah. Kapan sedekah kita ini dilakukan dengan cara terbuka, alaniyah, atau tukhfuha, kita sembunyikan kapan. Kalau tujuannya adalah dakwah kepada orang lain, mengajak orang lain, itu harus ditampilkan. Berapa kamu nyumbang? Nyumbang 10 juta. Dia gajinya sebulan 5 juta, nyumbang 10 juta. Lah yang gajinya 100 juta, nyumbangnya 2 juta, kan malu. Gak apa-apa awalnya untuk pendidikan. Jadi pendidikan itu tanda kutip memaksa. Untuk orang menjadi baik. Untuk orang menjadi terbiasa. Sama dengan mendidik diri sendiri, males. Mungkin awal-awalnya biar kelihatan mertua, kelihatan keluarga. Mungkin awal-awalnya, lama-lama dia akan berubah-berubah. Yang saya sampaikan tadi, sebaiknya kita ini beribadah tanpa pamrih apa-apa, itu tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Tak semua orang bisa nyampe di situ. Cara menjaganya bagaimana? Pastikan di sini selalu muhasabah, kontrol. Ya Allah, tadi saya kok ada kelewatan dikit, pikiran rada sombong sedikit. Tarik, jangan terusin sombong. Gitu. Ini nanti kadang-kadang nggak muhasabah terus ke bawa sombong gitu. Makanya kalau kita tidak karena kepentingan apa-apa, ya jangan ditampilkanlah kebaikan kita. Tidak karena kepentingan dakwah, tidak karena ngajak orang lain. Karena lama-lama kita bisa lupa kalau itu kita menjadi orang yang ria. Nah, apakah pikiran kita ini merusak terhadap sedekah kita? Tidak. Cuman tidak maksimal dalam kerangka ikhlasnya. Tidak sampai tingkatan tadi, amal baiknya itu tidak sampai full pamanya. Hanya beberapa amal-amal baik kita sampai kepada Allah. Yang merusak amal baik kita adalah qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Yang merusak terhadap amal baik sedekah kita, kalau setelah kita bersedekah ngomongnya nyelekit. Ngomongnya tuh nggak enak. Minta ini dong duitnya, nih minta mulu ya gitu kan. Itu ngasih tapi juga nggak dapat apa-apa, dia apa? Ya coba ada nyakitin. Maka qaulun ma'rufun, omongan yang baik lebih baik daripada ngasih tapi nyelekit. Mohon maaf, saya lagi banyak kebutuhan. Kalau bilang nggak punya duit, saya punya, tapi kebutuhan saya ini nanti lain waktu ya. Kalau ada saya kasih. Daripada nih agak kerja ngerepotin mulu, itu yang merusak terhadap amal baik kita. Oleh karena itu pandai-pandai kita memposisikan diri.
Kapan kita ini berbuat baik ditampilkan, kapan kita tidak ditampilkan. Tapi kalau tidak ada kepentingan, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, kalau diberikan dengan cara diam, diberikan pada orang yang membutuhkan, khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Jadi baru ditampilkan kalau ada kebaikan. Oleh karena itu ketika mendefinisikan ikhlas, sebagian ulama menyebutkan ya'malu amalan soleh fi dhahirin nas wa sirrihim. Kita melaksanakan kebaikan di tampilan depan orang banyak sama dengan pada saat tidak banyak orang. Kalau sholat gampang. Ibu bapak tes imamnya ini, imam Masjid Al-Fatih ini ikhlas atau tidak. Caranya gampang. Kalau jadi imam dia lama atau enggak? Lama. Pas sholat sendirian lama atau sebentar? Itu enggak ikhlas. Ya. Itu kayak tergandeng namanya. Tergandeng itu kalau pas lagi ada muatannya jalannya ete-ete. Pas lagi nggak ada muatannya ngebut dia. Nah kita gampang kalau menyebut orang imamnya ikhlas atau tidak. Kalau jadi imam sok-sok bismillahirrahmanirrahim. Itu tanda-tanda nggak ikhlas. Panjang gitu. Makanya Mu'adz bin Jabal pernah ditegur oleh Rasulullah SAW karena sholatnya kelamaan. Jadi kalau sholat dengan orang banyak itu sekedarnya saja. Sehingga yang punya hajat, yang buru-buru, bahkan mungkin ya nggak kuat berdiri lama, itu bisa ngikutin jamaahnya. Kalau sholat sendirian ya sudah seperti Rasulullah, sampai kakinya bengkak, itu ketika sholat sendirian. Ketika Rasulullah jadi imam, itu sebentar. Jadi nanti imamnya Al-Fatih kalau kelamaan langsung tegur, nggak ikhlas nih kiai ini gitu. Kiai, sedikit tambahan, lantas bagaimana dengan perbuatan ikhlas yang dilakukan oleh orang yang non-muslim? Kita banyak menyaksikan di channel-channel YouTube sosial eksperimen yang dilakukan oleh orang-orang bule. Yang kadang-kadang juga memberikan penyadaran bagi kita, Kiai. Inilah bedanya tentang perbuatan baik kita dengan perbuatan baik orang yang agamanya hak asasi manusia. Jadi kalau kebaikan kepada orang lain, beriman tidak beriman itu sama. Tapi ketika kebaikan yang kita kembalikan ikhlas kepada Allah, itulah bedanya orang yang beriman dan tidak beriman. Keyakinan kami, orang yang tidak beriman kelak tidak akan memetik apa-apa di akhirat. Sementara kita akan bisa memetik kebaikan kita di dunia manakala ada iman. Jangan tersinggung, nanti dikirim radikal saya nanti. Ya, ini keyakinan yang saya harus sampaikan ya, meskipun disiarkan luas. Jadi bagi umat Islam bisa memetik kebaikan dunia manakala ikhlas. Contoh, ketika sahabat mengatakan la sholata illa ma uqilla minha, tidak ada sholat kecuali yang ada khusyuknya di dalamnya. Jadi kalau khusyuknya 1 detik dari sholat, 1 detik itulah yang berpengaruh dari sholat kita. Kalau dari awal Allahu Akbar nggak ingat kalau dia sholat, yang diingatin adalah cucian, ya bayaran, cicilan seragam. Kebiasaan kan sering ibu bapak sekalian ketika takbir langsung ingat kemana-mana sampai lupa kira-kira tadi imamnya baca surat apa, nggak hafal. Pokoknya ikut ruku. Nah, ini yang ketahuan nih pengalaman. Nah kalau sudah kayak gitu dari awal sampai akhir, maka sholatnya nggak ngefek apa-apa, tapi dia gugur kewajibannya. Cuman tidak punya efek tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan kelak di akhirat dianggap awwalu ma yuhasabul abdu as-shalah. Jadi yang paling pertama dihisab adalah sholatnya. Di antara sholat yang dilihat adalah kekhusyuannya itu. Jadi kalau udah nggak khusyuk, makanya sholatnya rajin ke sana, tapi dia hanya pamer ya, tidak ada karena Allah, itu nggak punya efek apa-apa. Tidak bisa menjadi kontrol dalam kehidupannya. Baik, terima kasih Kiai. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Kalau malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mirsaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Liz yang akan dijawab oleh Kiai Said Kutub. Silakan. Secara singkat aja pertanyaan Ibu, intinya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendapatkan kiat-kiat khusus supaya hati kita benar-benar ikhlas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya bagaimana melatih menumbuhkan keikhlasan, Kiai, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya, luar biasa. Jadi memang kita yang pertama latihan keikhlasan. Latihan keikhlasan. Dipuji nggak dipuji orang, tetap kita melakukan amal soleh. Di saat dipuji tidak terbang, saat dihina tidak tumbang. Itu orang yang ikhlas. Kita latihan dari yang besar sampai yang kecil. Yang kedua, hawa nafsu kita jauhkan, ya, sifat-sifat keduniaan kita dan sebagainya. Dan saya mau cerita sedikit, di antara amal tawasul kita dengan amal soleh diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada orang yang melakukan amal soleh langsung dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan melalui perantara manusia, bukan. Masuk ke dalam gua, ketutup pintu guanya, yang membuka Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain. Amal soleh apa yang dilakukan? Ini luar biasa. Satu, dia memuliakan orang tuanya ketimbang anaknya. Lebih sayang orang tuanya. Kebutuhan orang tua dipenuhi dulu baru anaknya. Yang kedua, dia ingat tidak boleh melakukan kemaksiatan. Ya, dia berzina, gak jadi zina karena diingatkan oleh wanita ini. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melakukannya ikhlas, kebuka itu pintu guanya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang menitipkan gajinya, rezekinya, kemudian dikembangkan. Berapa lama kemudian hasilnya semakin besar, itu semuanya diberikan lagi kembali kepada orang yang menitipkan. Kalau itu saya lakukan karenamu ya Allah, maka bukalah pintu gua ini. Dengan izin Allah dibuka. Nah, ini latihan keikhlasan kita. Kita punya tawasul amal soleh kita bisa kita lakukan kalau kita ikhlas melakukannya. Mau tahu nggak kita bagaimana ikhlas di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Salat malam. Bisa nggak kita salat malam? Kalau kita bisa salat malam, itu kita latihan melakukan amal saleh. Kemudian kalau orang beriman, dipuji nggak dipuji, diucapkan terima kasih atau enggak, dia nggak berpengaruh. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Nggak ada ucapan orang terima kasih pun nggak ada masalah dia. Dia kuat dia. Kemudian kalau kita melakukan amal soleh, khawatir ini ria, maka tunda dulu dalam melakukan amal soleh. Ini khawatir ria nih, jangan lakukan amal soleh dulu, tunda. Khawatir, ya khawatir kita melakukan amal ini dan tidak terima. Kemudian yang terakhir, jangan remehkan amal soleh yang kecil. Bisa jadi ini yang menyebabkan kita masuk surga. Jangan kita anggap amal soleh kita banyak, di sisi Allah nol. Karena kita melakukannya karena manusia. Na'udzubillah min dzalik. Baik, terima kasih guru-guru yang kami cintai. Sayang sekali waktunya sudah habis, Kiai. Tapi insya Allah apa yang telah kita dengarkan tadi akan semakin menambah wawasan kita bagaimana kita memaknai tentang ikhlas. Dan tentu saja kita semua berharap doa di akhir nanti akan bersama Kiai Khalil. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dimudahkan melakukan segala amalan dengan ikhlas. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 22 Mei kami akan menghadirkan Ki Haji Sumarno Syafi'i dan Ki Haji Syarif Matnaji dengan tema Melawan Kodrat. Agung Gizul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghliqa wal khatim lima sabaqa nasul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razak ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukran al afiyah da'wahum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Manusia dilahirkan ke